Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Irwansyah alias Kang Guru. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 6 SD ITA Islam, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab 2 tentang hukum bacaan mad. Sebelumnya kalian harus mengetahui apa kompetensi dasar atau apa yang ingin dicapai dari bab 2 ini tentang hukum bacaan mad. Yang pertama, di 1.2 menyadari keutamaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang 2.2, terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian yang ketiga, 3.2, memahami hukum bacaan mad tabi'i dan mad far'i, terutama mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Inilah pembahasan kita hari ini. Kemudian 4.2, mendemonstrasikan hukum bacaan mad tabi'i dan mad far'i, atau yang akan kita bahas dua, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Pertama-tama, tentu kalian bertanya-tanya atau di antara kalian sudah pernah dengar yang namanya mad. Apa itu mad? Mad menurut bahasa itu panjang. Artinya ketika kalian membaca Al-Quran pasti ada beberapa kalimat, kata, dan huruf yang dibaca panjang. Dan itulah yang disebut dengan mad. Kemudian mad secara istilah adalah membaca panjang huruf hijaiyah di dalam Al-Quran karena bertemu dengan salah satu huruf mad. Apa saja huruf mad? Yang pertama ada alif, yang kedua ada wawu, dan yang ketiga ada ya. Jadi huruf mad itu ada 3, ada alif, wawu, dan ya. Berikutnya, apa itu syarat mad? Mad ini mempunyai syarat. Tadi kita sudah ketahui bahwa huruf mad ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Dan ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu huruf alif, jika sebelumnya huruf berharokat fathah, maka itu dibaca panjang atau dibaca mad. Seperti Nah, kemudian huruf yang kedua yaitu huruf wawu sukun terutama, yang sebelumnya huruf berharokat dhammah. Contohnya u. Yang terakhir huruf ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat kasroh. Contohnya i. Nah, jadi ketiga huruf mad itu yaitu alif, wawu, dan ya mempunyai syarat-syarat tertentu ketika dia dibaca mad atau dibaca panjang. Intinya alif pasangannya dengan harokat fathah, wawu pasangannya dengan harokat dhammah, dan ya pasangannya dengan harokat kasroh, sehingga berbunyi seperti ini, u, i, gitu. Jadi ada sedikit dibaca panjang. Kemudian mad itu ada berbagai macam, cuma ada 2 macam. Ada yang disebut dengan mad tabi'i atau biasa disebut dengan mad asli. Ada yang disebut dengan yang kedua mad far'i atau biasa disebut dengan mad cabang. Mad tabi'i itu dibaca 2 harokat. Nah, huruf-hurufnya syarat-syaratnya seperti ini. Yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu a, u, i. Nah, bunyi seperti ini. Ini adalah mad tabi'i atau mad aslinya seperti itu. Kemudian yang kedua mad far'i. Kalau mad far'i sebenarnya dia adalah mad tabi'i asalnya. Cuman karena ada beberapa sebab yang menyebabkan dia dibaca panjang dan berubah dari aslinya, maka dia bukan dinamakan mad tabi'i lagi, tapi disebut dengan mad far'i atau mad cabang dari mad tabi'i. Ada berapa macam? Ada 14 macam mad. Nah, yang akan dibahas di kelas 6 ini, terutama di bab 2, itu hanya ada 2 mad far'i, yaitu mad wajib muttasil
dan mad jaiz munfasil yang keduanya seringkali kita temukan di dalam Al-Quran. Berikutnya kita akan bahas satu persatu. Mad tabi'i atau disebut dengan mad asli. Mad tabi'i disebut juga dengan mad asli. Nah, cara membacanya adalah dengan membaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Jadi 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Nah, apa aja kriteria mad tabi'i? Kriteria mad tabi'i yaitu jika alif sebelumnya huruf berharokat fathah, maka dibaca a. Kemudian wawu sebelumnya huruf berharokat dhammah, u. Yang terakhir, ya sebelumnya huruf berharokat kasroh, i. Sehingga didapatkan bunyi a, u, i. Contohnya, yang pertama kitabun. Nah, yang di tinta merah itu adalah mad tabi'i. Tabun dibaca panjang, kitabun. Ada huruf alif sebelumnya huruf ta berharokat fathah. Contoh yang kedua, yaqulu. Ada huruf waw sebelumnya berharokat dhammah yaitu huruf qaf, dibaca panjang, yaqulu. Yang terakhir, sami'un, mi. Nah, yang ditintai merah itu adalah bacaan mad asli. Ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh yaitu huruf mim. Berikutnya yang kedua yaitu mad far'i atau mad cabang. Sebenarnya mad far'i ini merupakan cabang dari mad asli seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu bacaan yang panjangnya melebihi mad tabi'i disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya adanya hamzah setelah mad tabi'i. Bacaan panjang bacaannya 2 sampai 6 harokat dan tidak lebih dari 6 harokat. Nggak ada yang sampai 7 harokat, nggak ada. Paling batas maksimal adalah 6 harokat. Kalian bisa mengira-ngirakan 6 harokat itu dengan hitungan jari kalian sesuai 6-nya. Misalkan 6 harokat berarti jari 6 dibuka, seperti itu. Cara mengira-ngirakan panjang berapa harokatnya. Kemudian mad far'i yang disebabkan karena adanya hamzah setelah mad tabi'i terbagi menjadi 2. Nah, jadi mad far'i ini sudah dikatakan sebelumnya bahwa aslinya adalah mad tabi'i. Cuman karena ada beberapa sebab, salah satunya adanya hamzah setelah bacaan mad tabi'i, maka dia bukan namanya mad tabi'i lagi, maka disebut mad far'i dan ada 14 mad. Salah satunya itu disebabkan karena ada hamzah. Nah, karena adanya hamzah ini itu terbagi menjadi 2. Ada mad wajib muttasil diantaranya, dan yang kedua ada mad jaiz munfasil. Nah, inilah yang yang kedua ini merupakan sebab adanya hamzah setelah mad tabi'i. Makanya panjangnya bukan 2 harokat lagi seperti mad tabi'i, tapi lebih dari 2 harokat. Kita baca. Mad wajib muttasil, mad tabi'i diikuti dengan hamzah dalam 1 kalimat. Sementara mad jaiz munfasil, mad tabi'i diikuti dengan hamzah pada 2 kalimat yang terpisah. Jadi bedanya, kalau mad wajib muttasil itu dalam 1 kalimat, kalau mad jaiz munfasil dalam 2 kalimat yang terpisah. Tapi persamaannya adalah sama-sama sebabnya adanya hamzah. Mad wajib muttasil yang kedua, panjang bacaannya yang paling utama adalah 4 harokat atau 2 alif. Meski bisa juga 4 sampai 5 bahkan 6 harokat. Tandanya biasanya seperti ini, kayak ada tanda alis yang terletak di atas huruf yang dibaca panjang. Biasanya dalam Al-Quran juga sudah ada tandanya. Kemudian, kalau mad jaiz munfasil, panjang bacaannya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Tergantung kalian awal membaca mad jaiz munfasil itu berapa harokat. Kalau dari awal membaca Al-Quran membunyikan mad jaiz munfasilnya dengan 2 harokat,
maka seterusnya ketika ketemu lagi dengan mad jaiz munfasil maka harus dibaca 2 harokat lagi. Kemudian tandanya adalah seperti ini, hampir mirip dengan tanda mad wajib muttasil dan terletak di atas huruf yang dibaca panjang. Berikutnya, contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kita bisa lihat di sini mad wajib muttasil terlebih dahulu. Yang ditintai merah itu adalah contoh dari mad wajib muttasil. Yatasaalun. Panjang. Boleh 4 yang paling utama, 5 ataupun 6. Kemudian yang kedua, ma'an. Yang ketiga, as-sama'u jazaan, hadaiqa ata'an, wal malaikatu ja'ati anja'ahu faman sya'a. Nah, itu adalah contoh dari mad wajib muttasil. Berikutnya mad jaiz munfasil. Dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Pak Iwan akan contohkan bacaan yang panjangnya 6 harokat dan seterusnya sampai akhir itu dibaca 6 harokat semuanya. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Wala ana ya ayyuha ala innahum wala antum qu anfusakum bima unzila fi anfusikum inna anzalnahu aba'uhum wa ala absarihim. Nah, karena kita awalnya membaca 6 harokat, maka sampai akhir pun ketika ketemu mad jaiz munfasil harus dibaca 6 harokat semua. Contoh yang dibaca 4 harokat. Wala ana ya ayyuha ala innahum. Nah, seterusnya dibaca 4 harokat kalau bertemu dengan mad jaiz munfasil. Contoh 2 harokat. Wala ana ya ayyuha ala innahum wala antum. Itu contoh yang 2 harokat. Jadi namanya jaiz itu boleh, artinya kalian boleh membacanya 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang nggak boleh itu adalah 1 harokat, 3 harokat, 5 harokat, itu nggak boleh. Oke, coba kita terapkan hukum bacaan mad tabi'i dan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil pada surat pertama Al-Qadar dan yang kedua surat Al-Kafirun. Silahkan kalian baca dan perhatikan mana yang disebut dengan hukum mad tabi'i atau mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Pak Iwan akan bacakan terlebih dahulu. Pak Iwan akan membacakan salah satu surat aja, yaitu surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anak-anakku sekalian, itulah contoh bacaan dari mad tabi'i, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil pada surat Al-Qadar. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Bila perlu demonstrasikan, artinya kalian buat videonya, dan silahkan cari mana hukum mad tabi'i, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Iwan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.